True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Melanjutkan apa yang coba saya sampaikan pada Anda beberapa minggu berturut-turut tentang pintu. Yesus berkata, "Akulah pintu," dan kita mulai mencoba memahami bahwa pintu adalah sebuah akses untuk memasuki sebuah dimensi yang berbeda, sebuah ruangan yang berbeda, suatu realita yang berbeda. Sebab dalam Yohanes pasal 10 sehabis Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pintu, dia berkata, maka mereka yang masuk melalui aku, mereka akan sampai kepada sebuah padang rumput yang hijau, sebuah dimensi yang berbeda, dimensi sorgawi, dimensi kerajaan sorga. Dan pada dasarnya pintu diciptakan memang untuk ditutup, nomor satu. Pintu untuk ditutup. Kita sudah belajar bahwa ada paling tidak lima hal tentang pintu yang tertutup. Dan dari 5 hal, 4 lebih bersifat sebenarnya positif daripada negatif. 4 hal itu lebih bersifat positif daripada negatif. Kenapa pintu ditutup? Untuk melindungi seseorang. Kenapa pintu ditutup? Untuk menaikkan nilai dari sesuatu. Buku yang disegel lebih mahal daripada buku yang sudah terbuka. Sesuatu yang ditutup seringkali menjadi lebih bernilai, menjadi lebih baik daripada sesuatu yang terbuka. Dan hanya ada satu hal yang bersifat negatif. Hal pintu tertutup yang bersifat negatif, seringkali pintu tertutup adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk menerima, untuk maju, bergerak kepada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi pintu tertutup menghalangi pergerakan-pergerakan kita. Oleh sebab itu kita perlu terobosan. Ada 3 hal untuk membuka pintu yang tertutup kalau ini bicara tentang sesuatu terobosan. Nomor 1, kita harus pintu yang tertutup. Nomor 1, kita harus belajar melihat bahwa kita dapat membuka pintu apabila kita punya kunci yang tepat. Pintu yang tepat membutuhkan kunci yang tepat. Anda punya kunci garasi tapi Anda mau buka kunci rumah. Anda tidak akan pernah bisa membuka pintu rumah. Kenapa? Sebab kunci Anda salah. Anda harus punya kunci rumah untuk membuka pintu rumah. Anda perlu kunci garasi untuk membuka pintu garasi. Jadi Anda harus punya kunci yang tepat. Dalam Alkitab ada banyak kunci. Kunci kerajaan sorga, kunci pengetahuan, ada banyak kunci. Oleh sebab itu kita harus punya kunci yang tepat. Yang kedua, kita bisa membuka pintu dengan mengetok. Ketika kita tahu ada seseorang di dalam, kita mengetok, memohon belas kasihan dari orang yang di dalam. Dan waktu kita bicara soal mengetok, saya membawa Anda kepada Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Lukas 11 ayat 9, mari kita perhatikan sekali lagi. Alkitab berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus katakan, minta kamu akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Jadi ada 3 hal, minta, cari, ketok. Tetapi menariknya pada ayat yang ke-10 dan seterusnya, kalau Anda baca, Tuhan Yesus memberi 2 perumpamaan. 1, anak yang meminta roti kepada bapaknya. Nomor 2, sahabat yang mengetok pintu sahabatnya, meminta roti kepada sahabatnya yang lain. Menariknya dari 2 perumpamaan itu, Yesus hanya menggambarkan 2 hal. Dia meminta dan dia mengetok. Ada 1 yang sengaja dia keluarkan dari sana. Apa itu? Mencari. Dia berkata ada 3 hal. Minta, kamu akan menerima. Cari, kamu akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Kemudian dia beri 2 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, seorang sahabat mengetok pintu sahabatnya yang lain minta roti. Ya, perumpamaan kedua, dia bicara tentang adakah anak yang minta roti kepada bapaknya dan bapaknya memberikan dia batu. Jadi hanya 2 perumpamaan. Perumpamaan tentang mengetok dan perumpamaan tentang meminta. Menariknya berarti ada 1 yang sengaja dia keluarkan. Apa itu? Mencari. Sebab dia bilang 3 hal, minta, cari, ketok.
Tapi dia hanya beri perumpamaan dua, minta dan mengetok. Mencari sengaja dia keluarkan. Nah, mari saya bawa Anda pelan-pelan. Kalau begitu, di mana dia kemudian bicara soal mencari? Sebab dari tiga, dia hanya beri dua perumpamaan, yang satu dia tinggalkan. Mencari, kalau begitu kita harus cari kapan Tuhan Yesus mulai bicara soal mencari. Nah, kalau Anda baca kata soal mencari, Anda akan menemukan dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 senada sebenarnya dengan Lukas pasal yang ke-12. Jadi satu pasal sesudah Lukas 11. Dia tinggalkan kata mencari, baru dia muncul sebenarnya di Lukas 12. Tapi saya suka membaca Matius 6. Matius 6 ayat 33, ayat terkenal. Apa itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dia sengaja meninggalkan kata mencari. Dia hanya bicara soal meminta dan mengetok. Tetapi tiba-tiba satu pasal kemudian dia bicara soal mencari. Lukas pasal 12. Senada dengan Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi apa yang harus dicari di sini? Sederhana, kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah kalau begitu? Apa yang dia maksud dengan kerajaan Allah? Nah, kalau kita bawa pada Paulus, Roma pasal 14, Roma 14 ayat 17, Paulus mencoba menjelaskan Matius 6 ayat 33, Lukas 12 ayat yang ke-30, sama saja. Roma 14 ayat 17, Paulus bilang begini, sebab kerajaan Allah yang disuruh dicari itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Paulus kemudian bicara, yang dimaksud dengan kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus sebenarnya ketika dia berkata carilah dahulu kerajaan Allah, itu bukan soal makanan dan minuman. Tetapi sesungguhnya bicara soal satu hal, apa itu? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, berarti dia berkata ini loh yang harus dicari. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita berkata, ya oke, saya mengerti kebenaran, damai sejahtera, sukacita dikerjakan Roh Kudus. Tapi bagaimana sekali lagi bentuk dari kerajaan sorga itu sendiri? Bagaimana bentuk dari kebenaran? Bagaimana bentuk dari damai sejahtera? Bagaimana bentuk dari sukacita? Nah, mari saya ajak Anda kembali ke Lukas 11. Tadi kita sudah baca Lukas 11, ayat 9, ayat 10, dan seterusnya sampai ayat 13. Nah, selesai Tuhan Yesus mengajar tentang mencari, mengetok, dan meminta, Anda lihat ayat 14. Lukas langsung membawa kita pada sebuah peristiwa yang berbeda. Anda lihat Lukas 11 ayat 14. Lukas 11 ayat 14, Alkitab langsung berkata, ini Lukas, jadi masih dalam urutan mencari, meminta, dan mengetok. Lukas 11:14 berkata, pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Kenapa dia bicara soal mencari, doa, meminta, mengetok? Tiba-tiba dia mulai bicara tentang ada orang yang kerasukan setan. Dan seorang setan yang membisukan, ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Ayat 15. Tetapi ada seantara mereka yang berkata, oh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan, dia tiba-tiba bicara soal kerajaan. Ingat, dia suruh mencari kerajaan. Kemudian dia berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kekerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya?
Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ingat, saya sengaja lompat dulu Lukas 12, Matius 6:33. Tuhan Yesus berkata, ada satu yang saya tinggalkan, mencari. Mencari yang dia maksudkan adalah mencari kerajaan Allah. Oke, Paulus kemudian menjelaskan kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi dalam Lukas 11, kalau Anda ikut urutannya, jadi ini masih dalam konteks yang sama. Jadi yang dimaksud dengan kerajaan Allah dalam konteks pemikiran Kristus adalah kerajaan di mana ketika dia melakukan mujizat dengan kuasanya, maka dia berkata, kalau kamu melihat bahwa kuasa Tuhan mulai terjadi, sesungguhnya itu adalah tanda yang paling jelas bahwa kerajaan Allah sudah muncul di muka bumi ini. Jadi cara ketiga untuk membuka sebuah pintu yang tertutup, 1, Anda harus punya kunci yang tepat. 2, Anda harus mengetok, meminta belas kasihan yang di dalam. Tetapi yang ketiga sebenarnya adalah kuasa. Bagaimana untuk membuka sebuah pintu yang tertutup, Anda bisa mendobraknya secara paksa. Ketika Anda tahu ada sesuatu di luar, Anda tahu ada sesuatu ataupun di dalam yang menghalangi kita untuk meraih apa yang dia sediakan, maka ada saatnya kita pakai kunci, ada saatnya kita mengetok, tapi ada saatnya kita harus mendobrak. Dan Tuhan Yesus berkata yang ketiga ini, dia mendobrak dengan kuasa. Jadi kuasa adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu ada dalam hidup orang percaya. Bahkan sejak dari awal pelayanan Kristus adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa. Kerajaan sorga hanya hadir ketika orang bisa melihat kuasa. Sementara kita seringkali percaya bahwa kita punya kuasa, tetapi kehidupan kita seakan-akan kehidupan yang tidak punya kuasa. Saya tidak akan pernah lupa waktu awal-awal pelayanan ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan sebegitu kita hanya sering kali berkhotbah, tapi kita tidak pernah menghidupi ini, maka saya menemukan ada satu perempuan kerasukan setan, dan saya lihat ada pendeta, jadi pendeta saudara, dari jauh sambil berkata, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, tapi sambil mundur, dalam nama Yesus keluar. Dalam hati menurut saya yang keluar setannya atau pendetanya kan gitu. Saya sampai lihat sampai ketawa. Jadi ada beberapa orang yang manifestasi, hari itu ada beberapa orang manifestasi. Saya ngurusi yang satu, pendeta ini ngurusi yang lain. Sebab saya nggak mungkin ngurusi dua-duanya. Saya ngurusi yang satu, dia ngurusi yang lain. Dan notabene dia adalah seorang pemimpin di situ. Dan waktu saya ngurusi yang satu sudah selesai, saya lihat ini pendeta dari dalam nama Yesus keluar, keluar. Saya bilang pikir lama-lama Pak Pendeta yang keluar kalau mundur terus. Dan dia mengalami, rupanya dia pernah mengalami sesuatu yang di kemudian hari sebelumnya, sesuatu yang membuat dia trauma ternyata. Kembali lagi pelayanan. Jadi ada satu orang yang anak muda perempuan kerasukan roh jahat, dan pendeta ini sempat ternyata untuk mengusir setan itu dari anak perempuan itu, dan hasilnya adalah dia kena dicakar. Sejak hari itu rupanya waktu ada orang kerasukan roh jahat, dia lihat saya melayani yang lain, tidak ada yang lain, tidak mungkin dong dia biarkan jemaat. Dia coba untuk melakukan itu dalam nama Yesus keluar, tapi dia gunakan dari jauh. Dalam nama Yesus keluar. Orang itu mulai berontak, dia mulai mundur. Dan itu yang membuat saya kemudian, oh iya dia melakukan itu. Perjumpaan saya awal-awal dengan Bu Ruth Julia sebenarnya juga ada pada retreat satu universitas dan sama. Dan bagaimana kami melihat bahwa ada orang-orang yang kerasukan roh jahat, dan sungguh ini adalah pelayanan yang sangat melelahkan. Tapi
Sukanya Samuel. Tetapi kalau Anda melihat orang yang mengalami kelepasan, Anda akan mengalami satu sukacita. Power, pelayanan kuasa adalah pelayanan yang sangat perlu. Nah, ini mengingatkan saya pada satu peristiwa, yaitu Kisah Para Rasul 16. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Bagaimana pelayanan kuasa itu benar-benar menjadi pelayanan yang membuka pintu. Dan ini yang kita lakukan tadi tanpa janjian. Terima kasih buat teman-teman WL. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang besar sehingga sendi-sendi penjara itu, the foundation of the prison, bahasa Inggris, foundation, dasar dari penjara-penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang menarik. Jadi ketika Paulus dan Silas tengah malam selesai dianiaya, biasanya kita akan mengeluh. Tapi mereka sementara berdoa dan memuji Tuhan. Biasanya kita akan capek, tapi mereka justru sementara memberi waktu untuk menyembah Tuhan. Dan waktu malam ketika mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyanyikan lagu dengan doa. Oh, Jason waktu itu belum menciptakan. Mereka sementara berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Alkitab berkata, maka terjadilah gempa bumi yang besar. Dan dia berkata, it shakes the foundation of the prison. Itu menggoyahkan dasar penjara. Dan hasilnya semua pintu terbuka. Kalau Anda punya kunci, maka Anda hanya bisa membuka satu pintu. Kalau Anda mengetok, maka yang di dalam akan membuka satu pintu. Tetapi ketika Anda ada dalam pelayanan kuasa, maka ketika kuasa itu hadir, maka semua pintu akan terbuka. Kenapa semua pintu terbuka? Sebab mereka punya fondasi yang sama. Yang digoyangkan oleh gempa bumi adalah fondasinya. Dan karena fondasi yang sama ini digoyangkan, pintu yang berbeda tetapi fondasi yang sama akan terbuka. Saya beri contoh gini. Kalau kita pelayanan konseling, misalnya orang yang pelit misalnya. Bagaimana keluar dari roh pelit? Oh, susah. Susah. Itu sudah tabiat ya, darah daging. Misalnya kita melayani orang yang pelit misalnya. Kalau Anda berhasil, walaupun Jason bilang susah, Mak juga bilang gawat. Tapi kalau Anda berhasil dengan konseling, maka yang pelit akan menjadi kikir. Yang pelit akan menjadi bermurah hati. Tetapi yang pelit. Tapi kemudian Anda temukan dia bukan hanya pelit, tetapi dia serakah. Anda harus bedakan antara pelit dan serakah. Pelit adalah sukar mengeluarkan uang, serakah adalah suka mengumpulkan uang. Jadi klop ini orang. Tapi ketika Anda berurusan dengan dia, loh masih ada roh serakah. Anda perlu untuk mengkonseling ulang untuk berurusan dengan keserakahan. Tetapi kalau kuasa turun, Anda harus ngerti bahwa pelit dan serakah punya fondasi yang sama. Keegoisan. Yang digoyangkan oleh kuasa adalah fondasi, bukan pintu. Yang dia goyangkan adalah fondasi. Sehingga ketika fondasi ini goyang, maka semua yang berurusan, yang berakar kepada keegoisan, maka semua akan menjadi terbuka. Pelitnya akan berubah, serakahnya berubah. Di VOE tidak ada pelit, tidak ada serakah. Dalam nama Yesus. Mak kok kayaknya semangat berarti. Tidak ada pelit, tidak ada serakah. Jadi ketika fondasi yang sama ini digoncangkan, maka semua dosa yang berakar pada fondasi yang sama itu akan dihancurkan. Ini yang dilakukan oleh kuasa ketika dia hadir, maka dia hadir. Dia berkata semua pintu yang berasal dari fondasi yang sama akan dihancurkan. Dan yang paling luar biasa menurut saya bukan pintu yang terbuka. Gempa bumi yang besar bisa membuka pintu. Tapi yang paling luar biasa adalah gempa bumi sebesar apapun juga tidak akan melepaskan belenggu. Itu mujizat terbesar.
Anda borgol orang, gempa bumi datang, tiba-tiba borgol lepas. Gimana caranya? Anda tutup pintu, gempa bumi besar datang, pintu terbuka, Anda tidak akan heran. Tapi orang di borgol, gempa bumi besar datang, tiba-tiba borgolnya terlepas. Itu tidak pernah masuk akal. Disitulah mujizat yang terbesar. Dia bukan hanya membuka pintu, tetapi dia melepaskan setiap belenggu-belenggu yang ada dalam hidup seseorang. Ada dua hal dalam kisah para rasul tentang keluar dari penjara, pintu penjara yang terbuka. Dan dua-duanya berurusan dengan doa dan pujian. Satu, Petrus, ketika Petrus di penjara, dalam kisah Rasul 4 atau 5 saya kalau tidak salah, jemaat berdoa, dan waktu mereka berdoa, malaikat tiba-tiba datang kepada Petrus. Malaikat datang pada Petrus, malaikat berkata, pasanglah kasutmu. Dia melepaskan belenggu, malaikat melepaskan belenggu, dan berkata pada Petrus, pakailah kasutmu. Kemudian dia membawa Petrus keluar. Dengar, malaikat melepas belenggu, tetapi waktu pakai sepatu, dia suruh Petrus yang pakai. Waktu perlu untuk dilepaskan belenggu, malaikat yang lepaskan. Tetapi waktu pakai sepatu, dia suruh Petrus yang pakai. Kenapa? Apa yang Petrus tidak bisa lakukan, malaikat akan lakukan. Tapi apa yang Petrus bisa lakukan, dia suruh pakai sendiri. Petrus harus lakukan. Seringkali kita, waktu malaikat buka belenggu, kita berkata, malaikat sekalian, pakaiin sepatu. Malaikat melepaskan belenggu, tetapi dia suruh Petrus pakai sepatu sendiri. Kenapa? Sebab apa yang Petrus bisa lakukan, kamu harus lakukan. Apa yang Petrus tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan bekerja. Luar biasa waktu dia keluar dari penjara, dia ketuk pintu. Murid-murid yang sementara berdoa, ya Tuhan lepaskanlah Petrus dari penjara. Haleluya, kami percaya ada terobosan, ada mujizat dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Siapa ini orang ganggu lagi, orang lagi berdoa. Haleluya, lepaskan Petrus. Petrus sementara mengetuk pintu. Daripada diganggu, coba buka. Dan waktu buka mereka kaget semua. Loh Petrus, seringkali kita berdoa dan ketika Tuhan menjawab doa kita, kita adalah orang pertama yang paling kaget. Ada pendeta yang berdoa membangkitkan orang mati dan waktu orang mati bangkit, dia orang pertama yang pingsan. Seringkali ketika Tuhan menjawab doa, kita adalah orang pertama yang kaget. Dan itulah mujizat pertama dengan membuka pintu penjara lewat doa. Tetapi Paulus dan Silas bicara tentang ketika mereka bukan hanya berdoa, mereka memuji dan menyembah, sesuatu yang dahsyat terjadi. Doa membuat Tuhan bekerja secara senyap, tetapi pujian dan penyembahan membuat Tuhan membuka sesuatu secara dahsyat. Oleh sebab itu doa, mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tadi saya katakan mungkin sederhana, tetapi it's a powerful, itu sangat luar biasa. Dan dia akan membuka setiap pintu-pintu dalam hidup kita. Itu sebabnya saya tidak pernah percaya orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, suka menyembah Tuhan, hidup tidak pernah berubah. Saya tidak pernah percaya. Sebab kita akan selalu jadi sama seperti orang yang kita sembah. Kita akan selalu jadi sama seperti yang kita sembah. Kalau Anda bilang Anda suka doa, Anda bilang Anda suka menyembah, tapi hidup tidak pernah berubah, kemungkinan besar Anda tidak sementara menyembah, Anda sementara jadi artis di hadapan Tuhan. Anda sementara nyanyi jadi penyanyi di hadapan Tuhan. Anda datang bukan sebagai penyembah. Datanglah sebagai penyembah, datanglah sebagai seorang pendoa, maka Anda akan melihat ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Mari kita datang pada